Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih babnya tentang muraqabah. Masuk hadis nomor 2. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, Jundab bin Junadah, yaitu Jundab bin Junadah, wa Abi Abdurrahman, dan juga dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin, yakni Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ujungnya sampai ke Rasul. Qala, beliau Rasulullah bersabda. Nah, ini baru isi hadisnya ini. Itu yang tadi saya bacakan di awal, itu disebutnya sanad, ya. Asal hadisnya dari siapa. Kalau tidak sampai ke Nabi, hanya pada tingkat sahabat, itu disebutnya mauquf biasanya. Kalau sampai ke Nabi, marfu hadisnya. Nah, ini sampai tadi ke Rasulullah. Nah, Rasulullah bersabda, nah kalau isi hadis disebutnya matan, ya, disebutnya matan. Matan hadisnya ini. Ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, kalau isi ininya kan sering denger nih. Ya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Bisa maknanya begitu. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Nah, jadi maknanya ittaqillah itu, nah syarahnya adalah ai ij'al bainaka wa baina iqabillahi wiqayatan. Karena asal artinya ittaqo yattaqi, yang kemudian diambil fi'il amarnya ittaqi tadi itu, arti aslinya adalah menjaga diri. Maka maknanya bertakwa kepada Allah itu adalah jadikanlah antara dirimu dan siksanya Allah wiqayah, pelindung, penjagaan diri. Jadi orang bertakwa itu hakikatnya orang yang melindungi dirinya dari siksa Allah. Caranya, laksanakan apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang. Begitu. Nah, di kita diambil simpelnya aja. Pokoknya definisi takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan.
Nah itu ittaqillahi maknanya seperti itu. Wa zalika bi fi'li awamirihi wa tarki nawahi. Adapun makna haitsuma kunta, di mana saja engkau berada, ai fi ayyi makanin kunta, di tempat manapun engkau berada. Mau di masjid bertakwa, keluar masjid bertakwa, ada di rumah bertakwa, lagi di pasar, nah gitu. Jadi jangan hanya ketika di masjid saja kelihatan seperti orang bertakwa begitu, ya. Pecinya mantap, bajunya mantap, keluar masjid tukang nipu, tukang bohong. Nah berarti dia bukan orang bertakwa, ya. Bukan orang bertakwa. Kemudian haitsu yarakan nas wa la yarawna. Kedua, maknanya di mana saja engkau berada itu artinya baik ketika orang lain melihatmu atau mereka tidak melihatmu. Ada orang ataupun tidak ada orang, tetap bertakwa. Dan hakikat takwa itulah di situ. Ujiannya ketakwaan itu pada saat kita seorang diri. Pada saat ada orang lain kita bisa menjaga diri dari perbuatan tidak baik dan berusaha melakukan yang baik, itu mah biasa. Tapi nilai muraqabahnya tuh ada, teruji seorang yang bertakwa itu ketika dia seorang diri. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Bahkan tidak ada CCTV. Aman sudah, gitu. Nah, mau melakukan apapun tidak ada yang tahu. Berani nggak di situ? Dia masih berbuat maksiat. Nah, kalau tidak ada keberanian untuk berbuat maksiat, takut di hatinya, nah itu berarti benar dia bertakwa. Nah, kalau merasa aman karena tidak ada yang melihatnya, bukan orang bertakwa itu. Gitu. Merasa aman karena tidak ada yang lihat. Dia mau buka HP, buka apa aja nggak ada yang tahu. Ya, historisnya tinggal dihapus saja nanti. Ya, itu nggak ada istri, nggak ada tetangga, nggak ada anak. Merasa aman lalu kemudian. Nah, itulah ujiannya di situ. Makanya haitsuma kunta itu begitu maknanya. Ya, yang kedua, ketika ada orang ataupun ketika tidak ada orang. Salat khusyuknya ini benar apa enggak? Kalau tidak ada perbedaan salatnya, baik ketika ada orang ataupun ketika ada orang, ya tetap aja begitu salatnya. Benar berarti. Tapi kalau ada perbedaan ketika dia sholat sendiri dengan ketika sholat ada orang, nah berarti dia masih dipengaruhi manusia itu. Kalau belum ada orang, wah cepet rakaatnya, ruku sujudnya. Ketika ada orang jadi lambat. Nah, kan kata Nabi itu termasuk riya itu. Nah, iya, berarti nggak tulus tuh, ya, nggak tulus ibadahnya. Nah, itulah. Jadi nilai muraqabahnya dari bab takwa itu di situ. Ya, masuknya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Dan nah, kenapa tadi ditafsirkan seperti itu tuh? Dimanapun tempat serta ada orang atau tidak ada orang, sebab orang yang benar-benar bertakwa, ia cukup merasa diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu pribadinya, mentalnya seperti itu, Bapak Ibu,
yang jadi anggota KPU, yang jadi KPPS, yang jadi Bawaslu gitu. Nggak ada yang curang, Pak. Ya enggak? Nah, cuman sayang berarti ya. Hanya bisa menghela nafas lah, Pak. Kemudian apalagi tadi pesan Nabi itu, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Iringi. Atbi' itu iringi. Artinya apa iringi itu? Kalau mengiringi sesuatu itu adanya setelah atau sebelum? Mengiringi. Di belakang apa di depan? Di samping. Di belakang, ya. Atbi' itu mengikuti atau mengiringi. Iringi atau ikutilah keburukan dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tadi. Nah, ini harus pahami dengan benar nih, Pak. Ya. Kalau enggak ini jadi dalil juga ini. Jadi dalil tuh, habis berbuat dosa langsung berbuat baik gitu. Biar dihapus dosanya gitu. Nah, maksudnya kebaikan yang disebut Nabi itu apa? Iringi setiap keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud itu bukan hanya semata-mata berbuat baik, tetapi bentuk kebaikan yang dilakukan setelah kita berbuat dosa adalah tobat. Itu. Jadi berbuat baiknya itu apa? Tobat. Nggak ada gunanya mengiringi keburukan terus berbuat baik tapi di hatinya nggak pernah nyesel ya berbuat dosa yang tadi. Iya. Nah, jadi kebaikannya itu yang dimaksud adalah tobat yang paling utama. Tobat. Ada penyesalan di hatinya, nyesel dia saya berbuat begitu. Mohon ampun ya Allah, gitu. Takut. Nah, kalau nanti ngulang lagi, ya istighfar lagi. Tobat lagi. Ya. Allah tidak akan pernah bosan. Ya. Asal jangan waktu mulutnya istighfar, hatinya berniat mau mengulang. Nah gitu. Nah itu yang dimaksud atbi'is sayyi'ah al hasanah ya. Ya termasuk tentu maknanya juga tidak tertutup dari kemungkinan yang dimaksud dengan makna tadi adalah bahwa perbuatan baik itu bisa menghapuskan perbuatan buruk yang dilakukan sebelumnya. Baik, kita lihat makna atau faidah hadis ini yang pertama. Nah, di sini juga disebutkan begini, al hasanatu tamhus sayyi'ata. Kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan. Aitu ziluha min kutubil hafazah, yakni menghapusnya, menghilangkannya dari catatan para malaikat yang mencatat. Wakila haza kinayatun an adamil muakhazati biha. Dan dikatakan pula bahwa maknanya adalah ini bahasa kiasan dari tidak dihukumnya orang tadi karena sebab dosanya itu. Waqila haza fis shaghair, dan dikatakan pula bahwa makna yang tadi itu hanya berlaku pada dosa-dosa kecil dan dosa yang ada kaitannya dengan hak Allah.
Adapun dosa besar tidak akan bisa terhapus dengan semata-mata berbuat baik, tapi harus tobat dengan tobat yang sebenarnya. Dosa kita kepada sesama manusia tidak akan bisa terhapus semata-mata dengan berbuat baik, tapi harus minta maaf. Gitu. Nggak bisa. Habis dosa sama tetangga terus banyak sedekah di mana-mana. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kalau tidak minta maaf. Nah itu makanya penting kita untuk membersihkan dosa, terutama yang ada hubungannya dengan sesama, sebelum kita masuk Ramadan, Mbak. Karena dosa itu akan menghijab antara hamba dengan Allah, membuat dia merasa tidak khusyuk dalam ibadah, membuat tidak ada semangat melakukan ibadah. Itu dosa. Nah makanya ayo bereskan semuanya. Tidak perlu nunggu lebaran untuk bermaaf-maafan itu. Justru sebelum Ramadan mestinya udah beres semua, ya. Nah, gitu Pak. Ya, yang dimaksud tuh kebaikan-kebaikan tuh. Nah, selain dari hadis ini juga keterangan-keterangan lain, ya, keterangan-keterangan lain yang menunjukkan bahwa adanya amal-amal tertentu yang bisa menghapuskan dosa. Seperti apa? Ada amalan-amalan yang diantara keutamaannya itu dapat menghapus dosa. Seperti apa? Apa? Wudu. Wudu itu akan menggugurkan dosa. Ya, maka setiap tetes air yang jatuh dari anggota wudu itu menjatuhkan dosa-dosa kita. Itu makanya ada sebagian yang mengatakan tidak usah dilap, gitu kan? Biarkan, karena itu menggugurkan dosa-dosa. Tapi sekali lagi sama itu, ya sama berlakunya hanya untuk dosa kecil saja. Hanya untuk dosa kecil saja. Kemudian apalagi selain wudu? Sedekah itu juga bisa menghapuskan dosa. Apalagi? Apa tuh? Bersalaman. Silaturahmi. Silaturahim. Apalagi? 3 amalan kata Nabi yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Tuh, ada juga hadisnya itu. Yaitu menyempurnakan wudhu ketika berat untuk melakukannya. Tuh, tengah malam lagi hujan dingin, wudhu dengan sempurna. Kemudian banyak melangkahkan kaki menuju masjid, memperbanyak langkah menuju masjid. Tuh, bolak-balik ke masjid itu juga bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa. Maksudnya bolak-balik ke masjid ngapain? Sholat. Ngapain cuma bolak-balik? Olahraga. Sholat berjamaah maksudnya ya. Nah gitu. Nah, jadi semakin banyak langkahnya berarti semakin besar pahalanya dan peluang dihapuskan dosanya, ya. Gitu. Jadi kalau yang rumahnya dekat, tar pulangnya muter aja baru. Supaya gede pahalanya. Nah, yang ketiganya itu adalah ar-ribat, menunggu sholat setelah sholat. Nah, itu juga termasuk amal yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat. Menunggu sholat setelah sholat. Intizarus sholati ba'da sholat. Fazalikumur ribat. Kata Nabi, itulah ribat. Ya.
Nah, ribat itu asalnya adalah berjaga-jaga, berada di pos penjagaan supaya musuh tidak masuk ke situ. Nah, jadi ribat yang dimaksud Nabi adalah menjaga keimanan jangan sampai dicuri oleh setan. Nah, mana langkahnya yang bisa dilakukan? Tadi, tetap berada di tempat sholat setelah melakukan sholat. Nah, yang paling mungkin itu adalah setelah maghrib sampai isya, ya. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan itu ya di sini. Kemudian yang kedua, min husni yang berikutnya kan ada perkataan Nabi begini tuh lanjutannya tuh. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah orang lain dengan akhlak yang baik. Pesan terakhir Nabi dari pernyataan yang tadi itu, bertakwalah di mana saja kamu berada, ikuti keburukan dengan kebaikan, dan berakhlaklah atau perlakukanlah orang lain dengan akhlak yang baik. Gitu. Jadi di antara akhlak yang baik itu apa? Talaqatul wajhi, menunjukkan wajah yang ceria. Nah, jadi kalau ketemu orang senyum gitu. Jangan jangan mahal senyumnya ya. Gitu. Udah nggak ada COVID sekarang mah gitu. Nggak usah diumpetin terus itu mulutnya ya. Insya Allah udah aman. Senyum ya. Jadi senyuman itu bagian dari ibadah asal ikhlas, bukan senyum sinis. Tapi di antara akhlak yang baik juga adalah kaful aza. Kaful aza itu apa? Menahan diri dari melakukan sesuatu yang dapat mengganggu atau merasa menyakiti orang lain. Kaful aza, menahan diri dari perbuatan yang bisa menyakiti orang lain atau mengganggu orang lain. Maka sebagai tetangga kita dituntut untuk itu. Jangan berbuat sesuatu yang dapat menyakiti hati tetangga, baik kata-kata ataupun perbuatan. Ya, nah itu diantara akhlak yang baik. Tapi begini Pak, menjadi tetangga yang baik itu tidak hanya dituntut bahwa kita berusaha berbuat baik dan tidak berbuat buruk kepada tetangga. Yang lebih tinggi dari itu nilainya, kebaikan yang dituntut dari seorang muslim dalam bertetangga adalah bersabar menghadapi tetangga yang buruk akhlaknya. Nah, ini yang berat. Ya. Bahwa kita tidak berbuat buruk kepada orang lain, insya Allah bisa. Ya, tapi yang dituntut juga adalah sabar ketika kita diperlakukan buruk sama orang. Kita nggak nyakitin tetangga, bisa, insya Allah. Tapi kalau kita disakiti tetangga, insya Allah bisa ya, sabar. Nah, itu. Salah satu di antara 3 orang yang dicintai oleh Allah kata Nabi adalah rajulun lahu jarusu'in yu'zihi fayasbir hatta yufarriqa bainahuma mautun aw dha'nun. Orang yang dicintai Allah itu salah satunya adalah orang yang memiliki tetangga yang buruk, yang suka menyakitinya, tapi dia sabar menghadapinya sampai
dipisahkan keduanya oleh kematian atau kepergian. Maksudnya salah satunya ada yang meninggal atau salah satunya ada yang pindah. Nah itu baru tuh selesai. Waduh, kuat nggak kira-kira? Kuat nggak Pak? Kalau nasibnya begitu, ternyata punya tetangga yang buruk akhlaknya. Insya Allah sih di sini membaik-baik tetangganya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ada begitu yang bernasib kurang baik, punya tetangga yang buruk, nah ingat hadis ini. Berarti itu peluang kita bisa menjadi orang yang dicintai Allah asal sabar, ya. Tapi sabar tuh jangan terus mengganggu pikiran ya, sampai kurus kering tuh gara-gara punya tetangga yang buruk tadi itu. Kalau orang sabar mau udah pasrah aja, serahkan pada Allah semuanya. Tuh, kapul adza itu juga termasuk akhlak yang baik. Apalagi bazlul ma'ruf, berkorban untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi untuk melakukan kebaikan itu memang perlu ada pengorbanan, ya. Perlu ada pengorbanan. Mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga demi untuk berbuat kebaikan. Itu akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik. Gitu. Tetangga misalnya butuh sapu karena sapu yang ada di rumahnya hilang, nggak ketemu. Nah di kita ada sapu punya, udah pakai aja tuh sapu saya. Nah gitu ya. Nah, itu kan sepele, kecil gitu. Tapi kalau melakukan itu dengan tulus, ikhlas, mencari ridha Allah, itu akhlak yang baik. Apalagi muamalatun nas bimisli ma tuhibbu an yu'amiluka, memperlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan orang lain. Nah, itu akhlak yang baik. Memperlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan orang seperti itu. Nah, ngukur pada diri. Kalau saya ketemu orang terus dia senyum, itu gimana rasanya? Oh, enak, seneng hati saya tuh. Oh, berarti saya juga kalau ketemu orang harus senyum, gitu. Kalau ada orang ketemu cemberut aja mukanya tuh, kok nggak enak banget ya kesannya itu, berarti oh berarti saya nggak boleh begitu sama orang. Nah gitu, memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan, ya. Nah, jadi ketika mau menyakiti orang lain tuh pikirkan dulu, kalau saya diperlakukan begitu gimana? Itu nggak enak, jangan berarti. Ya. Itulah simpelnya seperti itu. Akhlak yang baik itu ya. Ya, akhlak yang baik itu seperti itu. Baik. Kita lanjutkan lagi. Hadis yang ketiga, agak panjang ini hadisnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, kuntu khalfan Nabi, saya pernah berada di belakang Nabi, yauman, pada suatu hari. Nah, di belakang Nabi itu boleh jadi ini Ibnu Abbas sedang dibonceng oleh Nabi gitu. Ya, di belakang Nabi itu. Di atas untanya mungkin. Karena Ibnu Abbas menceritakan ketika beliau masih anak-anak. Jadi Ibnu Abbas saat itu masih anak-anak. Nah, dia bercerita, saya pernah saat saya di belakang Nabi satu hari, Nabi mengatakan begini, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Nah, aku akan mengajari kamu beberapa kalimat.
Nak, Nabi manggilnya karena masih anak-anak. Ya, gulam itu disebut gulam atau sobi. Ya, gulam itu adalah dari sejak disapi sampai usia balik. Itu disebutnya gulam, anak. Ya, nak itu. Dari mulai disapi sampai balik katanya. Nah, Ibnu Abbas ketika itu katanya, ya, ketika itu tuh, ketika ia bercerita ini, di yang waktu Nabi menyampaikan pesan ini adalah 10 tahun usianya. Ibnu Abbas ini, Pak, sahabat Nabi yang cerdas. Kemampuannya mentakwil ayat-ayat Al-Quran, bisa menjelaskan sesuatu yang tersirat dari ayat Quran yang tidak dipahami orang lain. Itu Ibnu Abbas. Dari mana kecerdasannya? Karena doanya Rasulullah. Waktu masih kecil, Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini mengerti urusan agama dan ajarkan kepadanya ilmu takwil. Dikabul doanya Nabi itu. Sehingga Ibnu Abbas itu menjadi ahli tafsir, ya, dari kalangan sahabat. Nah, di masa kecilnya pernah beliau menerima pesan dari Nabi begini. Yang tadi beberapa kalimat tuh. Pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah olehmu Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Itu satu. Ini Ibnu Abbas usia 10 tahun. Nabi menyampaikan pesan seperti itu. Ya, anak 10 tahun di kita mau nggak ngerti dikasih nasihat begini. Ya. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Maksudnya apa? Jagalah Allah itu ihfaz dinahu bimulazamati taqwahu. Jagalah Allah, yakni maknanya jagalah agama Allah dengan terus menjaga ketakwaan kepadanya, menjauhi apa yang tidak diridhoinya. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Dia bersamamu atau dekat denganmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Nah, jadi pesan-pesan tentang akidah ini, tauhid ya, disampaikan kepada Ibnu Abbas yang berusia 10 tahun. Nah, ini memberikan pelajaran pada kita bahwa keyakinan tauhid itu harus sudah ditanamkan dari sejak kecil kepada anak-anak itu. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah wahai anakku, jika ada sekelompok orang, mereka bersepakat, berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat itu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai', dan jika mereka bersepakat untuk memadaratkan dirimu bi syai'in dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Maka mereka, orang-orang itu tidak akan bisa memadaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Jadi artinya apa? Enggak usah takut sama manusia. Gitu, jangan takut dengan manusia. Kalau ada orang mau berbuat jahat kepadamu, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi apa-apa. Begitu ya. Tapi ya tentu bukan berarti menafikan adanya upaya untuk menghindar ya. Gitu. Ada preman lagi ngumpul misalnya, sengaja malah disamperin gitu. Ya bukan begitu juga gitu ya.
Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub, telah diangkat pena dan suhub telah mengering. Catatan amal maksudnya ya. Catatan amal telah kering, artinya segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna muraqabahnya itu ada pada yang poin pertama tadi, jagalah Allah, jaga agama Allah dengan berusaha menjaga ketakwaan kepadanya. Maka Allah pasti akan menjagamu. Pasti engkau akan mendapati Allah itu dekat denganmu. Gitu katanya ya. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Ini yang hadis ini ada beberapa poin sih. Cuman keburu habis kita waktunya nih. Insyaallah ketemu lagi nanti Syawal ya. Berarti ya. Ketemunya Syawal. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan masih dikasih umur ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.